Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin bolu keju coklat tanpa pengembang. Nah, ini bikinnya gampang banget teman-teman. Walaupun tanpa pengembang, rasanya itu benar enak banget, lembut dan mengembang sempurna. Untuk rasanya sendiri dia beneran enak banget. Teman-teman wajib cobain resep ini karena nggak bakal mengecewakan ya. Pemula pasti juga bisa bikin karena bikinnya mudah. Nah, mau tuh cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai. Pertama, kita siapkan wadah, masukin 200 gram margarin atau setara 14 sendok makan. Lalu tambahkan juga 165 gram gula halus atau gula pasir yang di blender juga boleh, atau setara 12 sendok makan. Di sini saya ayak dulu ya. Tambahkan juga 2 saset susu kental manis atau 6 sendok makan dan 1 sendok teh vanila cair. Semua bahan ini akan kita mixer ya teman-teman, tapi sebelumnya kita campur rata dulu biar nanti nggak beterbangan keluar ya. Nah, kalau udah dirasa tercampur, kita mixer dengan kecepatan rendah aja sampai mengembang putih pucat ya teman-teman. Nah, kalau dirasa udah mengembang kayak gini, kita matikan mixernya. Sekarang kita akan tambahkan 5 butir kuning telur, tapi kita masukin satu persatu sambil di mixer ya dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur. Gunanya biar gampang tercampur aja ya teman-teman dengan adonan. Kalau udah tercampur semua, sekarang tinggal ditambahin aja tepung terigu sebanyak 165 gram. Saya gunakan yang pro sedang ya, atau setara 16,5 sendok makan. Sebaiknya diayak dulu biar nggak ada gerindilan-gerindilan tepung. Tambahkan juga 1 saset susu bubuk atau setara 26 gram, ini juga kita ayak. Lanjut di mixer ya teman-teman, ini kita campur rata dulu biar nggak ada bahan yang berterbangan keluar. Nah, lanjut dinyalain mixernya, kita mix dengan kecepatan rendah aja, cukup asal tercampur. Nggak usah terlalu lama ya. Oke, seperti ini aja udah cukup. Matikan mixer, diaduk rata lagi dengan spatula. Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya kayak gini. Nah, setelah itu baru diaduk rata dari bawah ke atas. Pastikan adonan ini udah benar-benar tercampur ya teman-teman. Kalau dirasa udah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan mixer 5 butir putih telur ya. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih kaku.
Nah, kalau dirasa udah mengembang kayak gini, jadi kalau diangkat gagang mixernya itu adonan itu nggak bakalan jatuh ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini cukup. Sekarang kita akan ambil sedikit-sedikit adonan putih telur ya. Kita masukin ke adonan kuning telur yang kita bikin sebelumnya. Nah, ini kita aduk pelan-pelan aja ya teman-teman. Jangan kencang-kencang. Dan ini kita lakukan sampai semua putih telurnya tercampur ke adonan kuning telur. Nah, adonannya udah tercampur rata semua. Sekarang kita bagi dua adonan ya, karena kita akan bikin untuk adonan coklat dan adonan keju. Untuk adonan yang pertama ditambahin pasta coklat atau pasta black forest, sesuaikan selera aja. Nah, kita aduk rata ya teman-teman. Jadi kita masukin secukupnya aja. Kalau seandainya kurang bisa ditambah nanti ya. Nah, ini udah cukup. Sekarang untuk adonan yang satunya lagi kita tambahin 40 gram keju parut atau sesuai selera aja. Ini kita aduk rata. Nah, kalau udah tercampur rata, sekarang tinggal dimasukin aja ke dalam loyang. Kita tuang dulu adonan yang coklat ya di bagian bawah. Untuk loyangnya ukuran 20 cm dioles dengan Carlo atau margarin. Boleh ditaburi dengan tepung tipis-tipis ya. Nah, setelah kita tuang adonan coklat semua, tinggal diratakan aja. Nah, ini kita hentak-hentakan dulu biar nanti adonannya itu rata ya teman-teman. Dan gak ada gelembung-gelembung yang terperangkap di adonan. Lalu lanjut kita tuang semua adonan yang keju di bagian atasnya. Dirapikan kayak gini ya teman-teman. Tinggal dirapikan, diratakan seperti ini ya. Kalau udah dihentakkan lagi. Dan ini siap untuk ditambahin topping ya. Saya tambahin topping keju secukupnya di bagian atas. Boleh tambahin banyak, sedikit, sesuaikan selera aja. Nah, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu 10 menit ya teman-teman. Kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 40 menit atau sesekali lagi dengan oven teman-teman di rumah. Nah, setelah 40 menit dipanggang, kuenya juga udah matang. Langsung aja, setelah hangat dikeluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia hasilnya untuk bagian bawah ya teman-teman. Langsung aja kita pindah ke piring. Nah, ini dia, bolunya cantik banget teman-teman. Ini juga wangi banget ya. Walaupun tanpa pengembang, hasilnya beneran gembul dan montok banget. Dia mengembang sempurna. Nah, kalau udah dingin langsung dipotong-potong aja. Yuk langsung aja kita cobain, kita ambil satu potong bolunya. Nah, kelihatannya teman-teman seratnya itu beneran halus banget, bolunya juga wangi, empuk, lembut banget, juga super moist. Nah, kayak gini bagian dalamnya.
Untuk rasanya sendiri beneran enak banget teman-teman. Pokoknya ini recommended buat teman-teman cobain di rumah ya. Bikinnya juga gampang, apalagi ini tanpa pengembang. Nah, sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.